Halo, nama saya Era Noviana Tumanggar. Halo, nama saya Saskia Putri. Halo, nama saya Uya Prilia. Halo, nama saya Nabila Tuljana Biakmal. Halo, nama saya Fedriela Lumansyantan. Jadi kami di sini teman-teman akan menganalisis buku IPAS kelas 3. Jadi teman-teman kami akan menganalisis buku IPAS kelas 3 SD dari SDN 101868 Desa Sena Batang Kuis. Pertama, tadi Kak Era udah dibaca juga bukunya, jadi udah dapat kelebihannya. Menurut Kak Era pendapatnya apa kelebihannya tadi yang udah? Menurut saya kelebihannya isi buku IPAS kelas 3 ini adalah integritas konsep alam dan sosial. Buku IPAS kelas 3 biasanya mengintegrasikan konsep-konsep ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial secara holistik. Hal ini membantu siswa memahami keterkaitan antara lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pendekatan tematiknya, pembelajaran IPAS di kelas 3 seringkali menggunakan pendekatan tematik yang membuat pelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa. Tema-tema yang diangkat biasanya dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Baik, menurut pendapat Saskia, kelebihannya yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, yang dimana buku IPAS untuk kelas 3 umumnya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Hal yang penting untuk memastikan siswa dapat memahami konsep-konsep yang diajarkan. Terus, ada ilustrasi dan gambar yang menarik. Buku IPAS biasanya dilengkapi dengan ilustrasi dan gambar-gambar yang menarik untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang abstrak. Visualisasi ini sangat penting untuk siswa kelas 3 yang masih dalam tahap perkembangan kognitif awal. Jadi saya akan melanjutkan tadi kelebihan yang udah saya analisis tentang buku IPAS ya teman-teman. Menurut saya itu buku IPAS ini menyajikan aktivitas dan eksperimen sederhana yang dapat dilakukan oleh siswa untuk memperkuat pemahaman mereka, yang dimana aktivitas ini dapat berupa pengamatan, percobaan sederhana, atau kegiatan kelompok. Dan di buku IPAS ini tadi saya udah baca, buku ini memperkenalkan konsep dasar sains seperti siklus makhluk hidup, lingkungan, dan energi. Konsep dasar sosialnya seperti keluarga, masyarakat, dan budaya juga diperkenalkan. Dan buku IPAS ini kelebihannya sesuai dengan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka, yang dimana buku IPAS diterbitkan oleh Kemendikbudristek, biasanya disusun berdasarkan kurikulum merdeka, sehingga materi yang disajikan sesuai dengan standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Terima kasih. Jadi teman-teman, mungkin segitu aja kelebihannya dari kakak-kakak 3. Sekarang kekurangannya Kak, boleh dijelaskan oleh Kak Nabila? Baik, di sini saya akan melanjutkan kekurangan dari isi buku IPAS kelas 3, yaitu yang pertama, kedalaman materi terbatas. Karena ditunjukkan oleh siswa kelas 3, kedalaman materi yang disajikan dalam buku IPAS relatif terbatas. Hal ini karena menjadi kendala bagi siswa yang memiliki minat dan kemampuan yang selanjutnya, potensi kesulitan bagi siswa dengan gaya belajar tertentu. Jika buku terlalu dominan dengan teks dan kurang variasi dalam penyajian materi, siswa dengan gaya belajar visual atau kinestik mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Boleh satu lagi Kak Peti membacakan kekurangannya? Baik, pendapat saya di sini bergantungan pada buku teks. Jika pembelajaran hanya bergantungan pada buku teks, siswa mungkin kurang mendapatkan pengalaman belajar yang kontekstual dan interaktif. Potensi bias budaya. Terkadang contoh dan ilustrasi dalam buku teks dapat mengandung biasa budaya tertentu. Penting bagi guru untuk menyadari hal ini dan memberikan penjelasan yang lebih luas pada siswa. Kurangnya penekanan pada keterampilan adab ke-21, beberapa buku IPAS mungkin kurang menekankan pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Jadi segitu saja analisis dari kami semua ya teman-teman, yang dimana kami menganalisis buku siswa kelas 3 SDN 101868 Desa Sena Batang Kuis. Terima kasih. Terima kasih.